Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan atau Dinas Parporabut Kabupaten Nganjuk menggelar pameran temporer dengan tema Jejak Sejarah Era Kolonial di Jawa Timur. Sejumlah daerah di Jawa Timur mengikuti pameran temporer benda kuno era kolonial di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Pameran gratis ini menyedot animo masyarakat, terutama pelajar. Pameran dibuka oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, diikuti sejumlah pejabat dan OPD Kabupaten Nganjuk. Setelah dilakukan pengguntingan pita oleh Bupati Nganjuk, peserta acara pembukaan melihat langsung seluruh stand. Mereka menikmati sajian koleksi-koleksi era kolonial, mulai dari berbentuk naskah, buku, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, hingga persenjataan yang digunakan pada masa itu. Salah satu stand pameran yang menarik adalah stand yang memamerkan peninggalan peralatan medis dari Dr. Sutomo. Dalam stand ini dipamerkan ranjang tempat merawat pasien, mikroskop, dan lain-lain. Hari ini ada pameran ya, temporer, temanya yaitu jejak kolonial tempo dulu ya di Jawa Timur ya. Kita selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara sejarah, maka jangan lupa sejarah jas merah ya. Kita ingin menggali dan menyampaikan kepada anak-anak utamanya, karena anak-anak sekarang ini kan cenderung praktis ya. Diceritain sejarah itu dulu ya ini. Maka momen ini adalah momen untuk memberikan informasi kepada anak-anak, utamanya anak TK, SD, PAUD, dan SMP, biar tahu dulu itu seperti ini, alat-alat kerjanya seperti ini, Nganjuk sejarahnya seperti ini. Ini penting sekali biar anak-anak kita itu tahu persis bagaimana perkembangan dari zaman ke zaman. Tema hari ini kan kaitannya dengan kolonial ya, sejarah penjajahan kolonial. Kita kurang lebih 350 tahun. Maka kalau dianggap dibuat rata-rata setiap generasi di 50 tahun berarti kan 7 generasi, kan luar biasa. Bagaimana dulu perjuangan nenek moyang kita mempertahankan kemerdekaan dan sampai sekarang jadi bagus seperti ini, jalan-jalan jadi aspal dan seterusnya, biar anak-anak tahu persis perjuangan nenek moyangnya itu, sehingga memberikan makna di otak bawah sadarnya, ada spirit untuk mendoakan nenek moyangnya, terus kemudian selalu ingat perjuangan itu. Yang berikutnya tentunya kita berharap yaitu
bahwa anak-anak juga punya spirit yang sama meskipun eranya beda, yaitu apa, semangat atau spirit untuk sukses kan. Kegiatan yang dilaksanakan di Museum Anjuk Ladang Jalan Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk ini dibuka untuk umum. Pameran diikuti oleh 16 peserta, koleksi pribadi dan instansi yang memamerkan berbagai macam benda kuno dari berbagai wilayah di Jawa Timur, sehingga menyedot animo masyarakat terutama para pelajar. Menurut Kepala Disparporabud Kabupaten Nganjuk Gunawan Widakdo, pameran museum ini dilaksanakan setiap tahun, sedangkan pada tahun 2022 ini dipilih tema era kolonial Belanda agar lebih beragam. Sehingga di antara benda yang dipamerkan merupakan hasil penggalian sejarah yang pernah terjadi di Kabupaten Nganjuk yang menarik untuk diketahui. Dengan dilaksanakan pameran tersebut di Museum Anjuk Ladang, diharapkan para pelajar dapat berkunjung agar mereka mengetahui pelajaran sejarah yang kini mulai terkikis. Jadi kegiatan saat ini pameran koleksi museum kontemporer yang dilaksanakan setiap tahun. Jadi berasal dari DAK non-fisik yang setiap tahun alhamdulillah Porabudpar Kabupaten Nganjuk mendapatkan alokasi dana dari kementerian. Saat ini dilaksanakan pameran kontemporer dan alhamdulillah dari beberapa daerah seperti Tulungagung, Surabaya, Kediri ini juga ikut serta memeriahkan pameran museum Tempo Dulu dengan tema kolonial. Jadi zaman kolonial di Kabupaten Nganjuk. Memang yang menarik dari pameran koleksi Museum Tempo Dulu ini adalah benda-benda zaman penjajahan Belanda, ini juga mungkin penjajahan Jepang banyak dimunculkan di sini. Kemudian Indonesia Tempo Dulu juga banyak dimunculkan di sini. Bahkan tadi Pak Bupati, Pak PLT Bupati sempat melihat koleksi pribadi, jadi dari Dr. Meta itu yang sangat luar biasa. Beliau juga menggali sejarah Nganjuk yang di situ nampak originalitasnya itu luar biasa. Dan Pak Bupati sempat memerintahkan kepada kami dari Porabudpar untuk bersama-sama mungkin dengan pecinta seni budaya, penggali sejarah Kabupaten Nganjuk ini mungkin untuk membukukan sejarah Kabupaten Nganjuk Tempo Dulu ini lebih baik lagi. Tadi juga di Arpus, jadi Dinas Arpus juga menyampaikan ke Pak Bupati koleksi terbarunya, jadi sejarah Nganjuk cetakan yang sekarang berasal dari mungkin penelaahan saat ini yang dulu dimulai pada saat Bupati Sutrisno pada saat itu, Pak Sutrisno R pada saat itu mulai menggali sejarah Nganjuk sampai akhirnya muncul hari jadi Kabupaten Nganjuk. Pak, kenapa tema kolonial yang mungkin dipilih pameran tahun ini, Pak? Iya, jadi ya biar beragam lah. Jadi setiap tahun ini berbeda. Ya memang kalau museum itu kan identik dengan sesuatu yang ada di masa lampau. Jadi salah satu mungkin zaman yang pernah ada di Nganjuk juga masa penjajahan. Nah itu juga menarik karena memang ada benda-benda yang sangat menarik, termasuk zaman kolonial ini kan kebetulan juga banyak juga mereka menemukan sejarah atau menggali sejarah-sejarah Nganjuk sebelumnya atau Indonesia sebelumnya.
dan terkumpul pada zaman penjajahan itu. Pak, ini kan menjadikan PR Dinas Pariwisata. Selama ini kan untuk pelajar sendiri minat untuk mengenal sejarah itu kan berkurang. Ada kiat khusus Pak, bagaimana agar pelajar itu lebih? Iya, jadi kami bekerja sama dengan Arpus ya. Jadi Arpus itu juga ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan itu kunjung ke museum. Dan kami juga ada kegiatan yang semacam itu kita kolaborasikan. Bagaimana nanti adik-adik kita, pelajar kita ini mencintai budaya-budaya asli Nganjuk, budaya asli Indonesia juga termasuk mengetahui sejarah. Ya memang kadang-kadang yang kita repot itu kalau zaman saya ini kurikulum sejarah itu jelas ada. Kalau sekarang ini mungkin sudah mulai jadi sudah paradigmanya sudah mulai bergeser. Mungkin kalau dulu kita ini harus hafal pahlawan nasional, hafal pahlawan apa satunya itu kayak Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, Cik Ditiru itu hafal semua, Raden Ajeng Kartini sampai hari kelahirannya, kemudian tempatnya di mana dulu hafal. Kalau sekarang ini ya memang karena zaman berubah ya. Jadi tentunya kita sebagai generasi masa lampau ini ya memang harus bisa transfer knowledge ya, transfer ilmu kesejarahan ini ya salah satunya dengan cara semacam ini. Ini nanti harapannya dari adik-adik ini juga mau dan mampu untuk berkunjung ke sini. Kenapa mampu ya? Karena tempatnya memang di jalan arteri. Nah ini kalau tidak dimotorin oleh gurunya untuk datang ke sini, ya mungkin mereka akan tidak datang ke sini. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah biar nanti mereka membawa muridnya ke sini. Pak, ini ada berapa stand Pak ini Pak? Kalau tidak salah ada 15-an ya. 15. Ada 15 ya. Jadi 15 yang dari dalam, yang dari Nganjuk sendiri kira-kira ada berapa? 11 ya. 11 yang 4 itu dari luar. Pak, kenapa sejarah atau pameran ini dipandang sangat penting Pak? Iya. Apa yang bisa didapatkan? Jadi museum, kemudian pameran museum itu pemerintah pusat pun memandang penting, biar kita ini mengetahui sejarah masa lampau. Buktinya dari pemerintah pusat juga menurunkan dana khusus, dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan non fisik seperti yang sekarang kita lakukan. Ini kegiatan non fisik. Jadi mulai dari pemerintah pusat, provinsi termasuk kabupaten masih memandang ini perlu. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu ekwal negaranya, ekwal daerahnya itu mereka tidak tahu. Biar mereka tahu bahwa dulu ini orang-orang dulu bersusah payah melawan kolonialisme dan lain sebagainya. Jadi tahunya tidak hanya sekarang ini zaman enaknya kan begitu. Tetapi mereka tahu dulu susah payah melawan penjajah. Kemudian juga ada cerita-cerita yang menyangkut mungkin kerajaan-kerajaan di masa lampau. Nah, yang ini mereka juga mesti harus tahu. Biar paling tidak ternyata karena ada kadang-kadang itu anak itu tahu saya ini keturunan dari Raden Patah, saya ini keturunan dari Amangkurat dan lain sebagainya. Minimal mereka ini saya ini dari keturunan nasab yang memang bagus. Nah, hal semacam ini perlu untuk paling tidak membuat mereka, menyemangati mereka bahwa mereka ini dari bangsa yang luar biasa, dari bangsa yang kuat dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Menurut salah satu pengunjung, Nabila Nikatul mengatakan, ia mengetahui adanya pameran tersebut dari media sosial sedangkan ia tertarik datang ke lokasi pameran untuk menambah wawasan sejumlah benda bersejarah yang ada di Nganjuk. Mbak, mendapatkan informasi pameran ini dari mana? Dari media sosial.
Tujuan datang ke sini seperti apa, Mbak? Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menambah wawasan tentang sejarah peninggalan yang ada di Nganjuk. Barang-barang atau koleksi yang dilihat di sini tadi apa aja, Mbak? Ada mesin cetak zaman dahulu dan juga ada keris, ada televisi zaman dahulu, ada radio zaman dahulu dan lain-lain sebagainya. Oh, Mbak, dengan adanya pameran museum ini apakah juga menambah wawasan pelajaran yang ada di sekolah? Ya tentu ada. Untuk harapan ke depan nantinya seperti apa? Harapan saya tentang pameran ini, semoga pameran ini semakin meriah lagi, semakin menarik lagi. Sebelum acara pembukaan pameran diawali dengan senam pagi bersama di halaman Museum Anjuk Ladang dan tarian. Diharapkan kegiatan pameran museum ini kembali digelar pada tahun depan dengan lebih meriah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.